hasratku, rinduku memuji. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, kita perlu mengetahui secara mendasar tentang sejarah dunia ini. Salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah tentang Perang Harmagedon. Perang Harmagedon adalah nama pertempuran besar terakhir yang diadakan dalam sejarah dunia. Dalam pertempuran ini, umat manusia diatur dalam barisan di satu sisi atau di sisi lainnya. Ini akan menjadi perjuangan terakhir antikristus. Sebagai perang terakhir dalam sejarah dunia, dapat dikatakan dan dipastikan bahwa perang Harmagedon ini adalah perang terdahsyat, perang yang lebih hebat yang tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia, dan satu-satunya perang yang paling sampai banyak orang-orang yang bersembunyi di balik batu dan berharap mereka akan segera meninggal, namun mereka tidak juga meninggal. Perang ini akan segera disusul penghakiman bagi mereka-mereka yang akan masuk neraka. Sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16, khususnya ayat yang ke-16. Kapan pertempuran ini terjadi, tidak seorang pun yang bisa mengatakannya. Tetapi kita yakin bahwa akan terjadi perjuangan yang hebat. Sebelum hari itu tiba, banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan ada Kristus palsu, guru-guru palsu yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertempuran ini akan didahului suatu periode kemurtadan, di mana kuasa si jahat akan sepenuhnya dinyatakan dengan asumsi keilahian dan tuntutan agar seluruh dunia akan menyembahnya sebagai. Dalam konflik sekarang ini antara yang baik dan yang jahat, ketika kekuatan besar-besaran disusun di kedua sisi, kita bisa melihat pertanda dari perjuangan sengit yang menjelang. Tetapi kita boleh saja yakin kalau kebenaran akan menang pada akhirnya. Serangkaian bagian yang paralel dalam Yoel pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Perang Harmagedon diperkirakan berpusat pada gunung di Megiddo. Namun demikian, ada 4 teori atau pandangan yang umum tentang Bukit Megiddo. Ada 4 macam tafsiran modern tentang tempat Harmagedon, pusat pertempuran yang melibatkan keseluruhan dunia ini. Yang pertama adalah Gunung Megiddo, yang kedua adalah kota Megiddo, yang ketiga Gunung Pertemuan, dan yang terakhir adalah bukitnya yang penuh buah. Kebanyakan sarjana pada masa kini lebih cenderung pada Bukit Megiddo. Pada masa kehidupan Yohanes tingginya kira-kira 21 meter di sekitar jajar. Ini membenarkan bahasa Ibrani har yang dipakai secara bebas dalam Perjanjian Lama untuk daerah bukit dan lereng pegunungan. Disitulah nanti terjadi pertempuran besar itu dan ini pun akan melibatkan perang seluruh dunia. Dapat dikatakan untuk masa kini sebagai Perang Dunia Ketiga. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Harmagedon adalah gunung di Megiddo di sebelah barat Yordan. Pemandangan dari pertempuran di awal sejarah dan tempat yang secara alami akan muncul dalam pikiran seorang penulis Galilea yang sangat akrab dengan tempat itu beserta segala hubungannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, ini mungkin menakutkan bagi kita. Tetapi percayalah bahwa sebelum hal itu terjadi, kita telah diangkat ke awan-awan sebagai raptur, di mana kita orang-orang yang sudah percaya tidak terlibat secara langsung dalam perang yang besar ini. Saya mau katakan kepada kita bahwa kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Berhubung dengan makin banyaknya penyesatan menjelang akhir zaman, saya mau ajak kita semua supaya kita tetap kuat di dalam pengajaran Tuhan, supaya kita jangan gampang disesatkan dengan banyaknya ajaran-ajaran sesat. Kita terus berpegang kepada ajaran iman Kristen yang kuat, percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, sejak saat ini kita haruslah tetap setia. Kita haruslah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, supaya kelak ketika Tuhan datang, kita didapati sedang melakukan kehendak-Nya. Mari kita terus memuji memuliakan Tuhan. Mari kita terus memberitakan Injil. Mari kita terus berlaku benar. Mari kita terus menyembah kepada Tuhan, sambil kita menantikan akhir zaman yang menjadi bahagia dan sukacita kita. Kelak kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.